Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak. Semangat, jargon dulu ya. Kelas 3, hebat, hebat, hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan bacaan doa tadi kita semua diberikan kelancaran dan juga keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, dan semoga kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mengamalkannya. Anak-anak semua sudah pada sarapan? Sudah. Jadi kalau sudah sarapan harus fokus untuk belajar. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut untuk membahas materi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Bu, semuanya hari ini kelihatan sangat-sangat bersemangat. Nah, seperti biasa absennya akan Ibu panggil berdasarkan siapa yang nggak masuk. Berarti kecuali itu masuk semua. Ya, hari ini apakah semuanya masuk anak-anak? Masuk Bu, alhamdulillahirobbil alamin. Berarti fix masuk semua ya. Ya. Nah, jangan lupa meskipun keadaan COVID sepertinya telah mereda, tapi harus menjaga protokol kesehatan. Karena gini anak-anak, sekarang itu adalah musimnya musim kayak pancaroba ya. Banyak sekali orang-orang yang batuk pilek seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau masuk semua. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang sifat durhaka kepada orang tua. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat durhaka kepada kedua orang tua dan juga kisah Kan'an, nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak semuanya? Belajar tentang adab terhadap lingkungan, belajar tentang adab terhadap hewan. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang kedua adab tersebut, sudah ada yang menerapkannya di rumah? Sudah. Iya Fahri, menerapkannya seperti apa? Memberi makan kambing, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang adab terhadap hewan dan juga lingkungan. Jadi kalau adab terhadap hewan, kita harus menyayangi, kita harus memberi makan, kita harus memberi minum. Karena apa? Karena hewan juga termasuk makhluk hidup, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adab terhadap lingkungan, misalnya lingkungan sekitar, menyirami tanaman Bu, iya benar sekali, menyirami tanaman, memberi pupuk, kemudian merawatnya. Kalau ada rumput-rumput di sekitarnya itu dicabut. Untuk pembelajaran tentang adab terhadap hewan atau lingkungan sudah bisa dipahami dengan baik? Sudah, alhamdulillahirobbil alamin. Anak-anakku semuanya yang hebat dan juga cerdas, hari ini kita akan belajar mengenai sifat durhaka kepada kedua orang tua. Sekaligus kita juga akan belajar tentang sifat dari Kan'an.
Nah, pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu memahami larangan durhaka kepada kedua orang tua melalui kisah Kan'an. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mendengarkan, peserta didik mampu untuk melaksanakan sifat untuk tidak durhaka kepada orang tua dan sifat yang patuh dan juga taat. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tujuan pembelajarannya maksudnya? Tidak, Bu. Jadi, siap ya, siap. Kita harus siap dan semangat untuk belajar hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Susi, kenapa sepertinya ramai-ramai? Oh, ada bunga yang meminjam ballpoint. Nanti saja ya mencatatnya. Untuk saat ini dengarkan saja Ibu bercerita ya, istilahnya bercerita atau telling story seperti itu. Nanti mencatatnya nanti ada tugasnya sendiri kok. Oke? Tapi kalau mau mencatat di situ kan di buku paket kalian itu kan sudah ada ya materi ini. Mungkin kalau kata-kata yang poin-poin pentingnya saja, misalnya di stabilo itu kan lebih mudah untuk belajar. Tapi nggak apa-apa kalau mau mencatat asalkan tidak ramai ya. Siap anak-anak? Siap Bu. Fahri, dengarkan? Ya. Bisa kita mulai untuk materi hari ini? Bisa. Nah, pertama kita akan membahas tentang poin sifat durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anak, di sini apakah ada yang tahu apa saja itu akhlak yang dimiliki manusia? Akhlak tercela dan akhlak terpuji. Ya, dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu yang bagaimana anak-anak? Ayo, akhlak yang tercela atau terpuji nih? Susi, coba kalau akhlak mahmudah itu akhlak yang tercela atau akhlak yang terpuji? Ya, akhlak mahmudah itu disebut dengan akhlak terpuji, sedangkan akhlak mazmumah itu adalah akhlak tercela. Contohnya, kalau sifat terpuji itu adalah sifat yang sepertinya sifat yang benar-benar itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan sifat terpuji atau mahmudah. Karena itu memang benar-benar sangat dianjurkan. Kemudian kalau sifat dari akhlak mazmumah itu akhlak tercela, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melarang kita untuk melakukannya. Jadi kalau bisa dihindari. Nah, contoh dari akhlak terpuji atau mahmudah ini seperti apa, Bu? Ya, seperti yang pernah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, seperti kita pantang menyerah, kemudian kita saling tolong menolong, kita jujur, itu termasuk akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Kemudian kalau akhlak mazmumah itu ada akhlak kebalikannya anak-anak, jadi akhlak yang tidak baik untuk dilakukan. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang sifat durhaka kepada kedua orang tua. Nah, siapa di sini kalau sebelum berangkat sekolah cium tangan dulu kepada bapaknya, kepada ibunya? Coba tunjuk tangan. Semuanya tunjuk tangan. Alhamdulillah. Dan mungkin itu salim berjabat tangan minta sangu atau memang minta restu. Minta restu. Nah, iya sekali. Benar sekali anak-anak bahwa kita sebagai anak, ibu guru sendiri juga masih sebagai anak. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Loh Bu, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ya itu tadi, orang tua itu adalah orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang tua itu seperti kayak menjembatani. Bagaimana ya istilahnya? Pernah mendengar istilah seperti ini anak-anak? Jika engkau melakukan sesuatu maka di situ ada ridho, di mana ridho Allah itu adalah ridho dari kedua orang tuamu. Jadi misalnya anak-anak hari ini, mohon maaf dimisalkan saja, hari ini ada yang mungkin kurang enak badan, tetapi tetap memaksakan untuk masuk sekolah. Nah, di situ ibunya, bapaknya nggak usah berangkat sekolah dulu, nak. Tunggu badannya enakan dulu. Tetapi si anak tersebut tetap memaksakan untuk sekolah dengan alasan, kalau tidak ikut sekolah, nanti saya akan ketinggalan pelajaran. Nah, akhirnya anak-anak karena tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya untuk sekolah dalam keadaan badannya tidak enak, si anak tersebut sampai sekolah selama beberapa menit itu gimana? Badannya semakin tidak enak. Akhirnya karena di sekolah kan ada guru dan lain sebagainya, bapak ibunya itu dihubungi untuk menjemput. Jadi itu kan seperti hal-hal kecil yang bisa kita contohkan bahwa itu kalau kedua orang tua kita tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Makanya kalau kita melakukan sesuatu harus meminta ridho kepada kedua orang tua. Bagaimana Bu kalau tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh kedua orang tua untuk melakukan hal tersebut? Gini, kalau misalnya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang kita inginkan, padahal menurut kita itu baik, tapi menurut pandangan kedua orang tua tidak baik. Jika memang pada akhirnya nanti kebanyakannya itu kayak kita analisis dulu dong, nanti kalau saya melakukan ini resiko saya apa, wah ternyata ini lebih mendekati seperti apa yang dijelaskan oleh bapak saya, dijelaskan oleh ibu saya, seperti itu. Jadi tetaplah untuk patuh terhadap perintah orang tua. Nih ngomong-ngomong di sini semuanya tidak pernah kan membantah perintah kedua orang tua? Saya yakin semuanya pasti sering membantah perintah orang tua, ya kan? Iya. Udah tidak apa-apa, kita di sini belajar jujur dong. Iya. Tidak apa-apa anak-anak seperti itu, tapi alangkah lebih baik setelah kita belajar tentang materi hari ini, sebisa mungkin sedikit demi sedikit dikurangi. Kalau disuruh kedua orang tua ngapain, terus kita bantah, kita kurangi seperti anak-anak siap? Nggak siap. Itu adalah sifat durhaka kepada kedua orang tua. Nah, contoh lain seperti apa Bu? Gitu, ada yang tahu nih? Kayaknya ini bisa dikaitkan dengan cerita fiksi, dongeng. Malin Kundang, benar sekali Bunga. Nah, bagaimana kita ambil nilai-nilai dari Malin Kundang supaya bisa kita terapkan sehari-hari, dan itu ada kaitannya dengan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, seperti ini. Durhaka kepada kedua orang tua itu konteksnya berbeda-beda. Tidak mungkin, anak-anak, saya rasa tidak mungkin setiap manusia itu langsung durhaka atau durhaka 100%. Ya ada sih yang durhaka 100%, tetapi jarang ya menurut saya. Ya kalau bisa jarang. Dari cerita si Malin Kundang itu, kalau durhakanya kan sesudah dianya merantau itu ya, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kekayaan, bahkan mendapatkan istri yang cantik seperti itu. Terus kembalilah ke pulaunya, di situ banyak orang yang mengabarkan, Bu, anak ibu namanya Malin Kundang itu mau pulang, dia sudah menjadi orang kaya. Nah, ibunya senang dong dengar bahwa anaknya pulang. Nah, seperti itu. Jadi setelah kejadian itu, si ibunya bertemu dengan si Malin Kundang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar menjadi orang terkaya pada masa itu. Nah, di situ apa yang terjadi, Bu? Di situ yang terjadi adalah si Malin Kundang tidak mengakui bahwa si ibu ini adalah ibunya. Seperti itu. Kenapa? Karena dia
tahu ibunya jelek, ibunya miskin, seperti itu. Dan nanti kalau sampai ketahuan orang-orang yang teman sejawatnya, bahkan mertuanya dan istrinya itu yang orang kaya itu ketahuan, dia takut nanti tidak mendapatkan kekayaan itu. Nah, ibunya memohon, "Nak, ingat coba kembali, ini adalah ibumu." Tetap si Malin Kundang percaya atau tidak? Tidak percaya. Dia tidak percaya sama sekali. Ya, saat itu dikutuk menjadi batu. Kenapa? Dikutuk menjadi batu karena ya itu ya namanya dongeng ya anak-anak, kita tidak tahu memang itu benar atau tidak, tetapi mungkin sebagai cerita untuk memberikan pemahaman, memberikan contoh kepada masyarakat, ini loh kalau akibatnya kamu durhaka kepada kedua orang tua, khususnya ibu, kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada lagi nih contoh selain membantah, kemudian tidak mengakui, itu tadi kan juga menghina ya. Ada lagi, ya itu tadi kalau disuruh itu biasanya, "Aduh, nanti dulu ya Bu, nanti dulu ya Pak, saya masih sibuk," gitu. Dan masa-masa seperti itu memang kita menganggapnya, aduh, bapak sama ibu saya kok nyuruh-nyuruh terus gitu. Kita sebagai anak kecil, ibu dulu juga seperti itu kok, kita disuruh-suruh terus gitu, nanti. Tapi setelah bertahap namanya kita sekolah, kita tahu bahwa itu tidak baik sebetulnya. Wah, astagfirullahaladzim, berarti banyak sekali anak-anak dosa yang pernah kita lakukan dan banyak sekali yang Bu Rofi lakukan seperti itu. Tapi jangan sampai anak-anak kelas 3 ini untuk membantah kedua orang tua, untuk berkata kasar, untuk berkata kayak menghardik gitu loh. Jadi itu jangan sampai, karena seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis juga, bahwa nanti ada anak durhaka itu kan akan masuk ke mana? Ya, ke neraka, benar sekali, ke neraka gitu. Jadi wallahu alam, tapi alangkah lebih baiknya kita kan sudah punya pedoman, kita sudah banyak sekali itu ada cerita-cerita, dongeng-dongeng seperti itu. Kita ambil saja hikmahnya, kita lakukan yang terbaik sesuai pedoman kita, sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Putra untuk pertanyaannya. Bagaimana Bu, kalau memang itu saya benar-benar sibuk, kemudian pada waktu itu juga Ibu menyuruh untuk membeli garam di warung. Masa sulit ya. Ibu Rofi juga pernah dulu seperti itu. Jadi masa-masa sulit menurut saya seperti itu. Di satu sisi kita banyak tugas, jadi deadline mepet, kemudian kita masih harus ada tugas lagi, tambahan lagi. Nah, pada waktu itu juga si ibu atau bapak menyuruh kita beliin rokok, beliin garam, seperti itu ya. Alangkah lebih baiknya seperti ini, alangkah lebih baiknya kan mungkin kalau beli garam atau beli rokok itu kan cuma sebentar. Jadi nanti bisa kita tinggal dulu, kita mengerjakan tugas kita tinggal dulu. Setelah itu kita ke warung, kita beliin, kita beliin, kita lanjut lagi seperti itu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Belum. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Ya itu tadi, kita adalah sebagai anak harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua karena ridho Allah, ridho kedua orang tua. Jadi kalau nanti setelah lulus SD, setelah lulus MI ini, anak-anak semua ingin melanjutkan, misalnya melanjutkan ke SMP atau MTS yang benar-benar kalian inginkan,
tetapi kedua orang tua kalian tidak mengizinkan dengan satu alasan keadaan ekonomi, kedua dengan alasan karena memang anak tunggal dan tidak ingin jauh-jauh, ya sejauh mana nanti kalian mendaftar di sekolah A, di sekolah B, sekolah C, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalian akan tetap sekolah di mana di sekolah yang diridhoi oleh orang tua kalian. Itu percaya. Dulu Bu Rofi ya, sedikit cerita anak-anak, dulu Bu Rofi itu kan ingin sekali sekolah di sekolah A. Nah, tapi pada waktu itu pada waktu seleksi 1 gagal, hasilnya merah. Seleksi 2 berharap peluangnya banyak, gagal. Padahal teman Bu Rofi yang satunya itu pada waktu di kelas, seperti Putra ini, kalau pada waktu di kelas seenaknya sendiri. Kemudian kalau tugas itu biasanya dia secara tiba-tiba dia itu ngerjainnya pada waktu pagi mau masuk pelajaran itu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya sih teman Bu Rofi yang satu itu tadi diterima. Dan akhirnya di mana Bu Rofi sekolah? Dan ayah ibu Bu Rofi itu pernah mengatakan, kamu sekolah, kamu kuliah di tempat yang dekat-dekat saja, seperti itu. Nanti setelah lulus S1, kamu mau lanjutin ke tempat yang kamu tuju saat SMA itu tidak apa-apa, tapi dengan uang sendiri. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya Bu Rofi ya masuk ke sekolah yang diridhoi oleh kedua orang tua itu tadi, seperti itu. Sampai di sini sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah Bu. Bisa dilanjut? Kita jargon dulu yuk. Kelas 3. Hebat. Kita belajar masuk ke poin 2. Kita belajar dari kisah Kan'an. Nah, tadi kan sudah belajar dari si Malin Kundang. Sekarang kita belajar dari kisah Kan'an. Siapa sih Kan'an? Kan'an anak yang durhaka, iya ya. Karena hari ini kita belajar tentang durhaka, berarti Kan'an adalah anak yang durhaka. Ada yang ingin bercerita mungkin? Tadi malam sudah belajar, sudah membaca? Sudah Bu, tapi lupa. Tidak apa-apa, yang penting membaca. Kan'an itu adalah anak atau putra dari Nabi Nuh alaihi wassalam. Nah, Nabi Nuh alaihi wassalam ini kan adalah pengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi si Kan'an ini adalah meskipun anaknya Nabi, tapi dia tidak patuh, dia tidak percaya, tidak mengakui bahwa ayahku Nabi loh, jadi aku harus ikut dengan ayahku. Tidak. Dia berbeda. Kenapa? Dia sangat durhaka kepada kedua orang tuanya, khususnya ayah ya. Karena dia juga tidak suka, sering menghina ayahnya, seperti itu. Jadi Nabi Nuh alaihi wasallam ini kan diangkat menjadi rasul itu sekitar umur 500 tahun. Anak-anak bayangkan 500 tahun itu umur Nabi, Masya Allah. Itu umur 500 tahun dia diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Dan ada yang tahu pengikutnya berapa? Banyak Nabi Muhammad? Tidak. Pengikutnya sekitar 5 abad itu hanya 80 orang, anak-anak 80 orang. Dan anaknya sendiri pun diajak tidak mau. Ya mungkin itu adalah masih kepercayaan si Kan'an ini adalah sebagai orang kafir. Nah, hingga suatu ketika karena sulitnya pengikut Nabi Nuh ini, sulitnya mengajak untuk masuk ke Islam, di proses islamisasi itu sangat sulit. Karena mungkin masyarakatnya masih kaku, kafir semua pada waktu itu. Jadi Nabi Nuh berdoa, ya Allah turunkan azab di daerah ini, di tempat saya tinggal ini. Dan tentunya Allah tahu dong kalau azab yang dimaksud Nabi Nuh itu adalah azab bagi mereka yang tidak mau tuh ikut ke jalan Allah.
tidak mau ikut ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Nah, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar yang itu bisa memuat si pengikutnya yang juga Nabi Nuh itu tadi. Tuh lewat tuh orang-orang kafir, bahkan orangnya lewat. Dihina. Buat kapal sebesar ini apa? Mau dibuat apa? Kita hidup di padang yang tandus, tidak mungkin terjadi hujan, bahkan sangat mustahil untuk terjadi banjir. Nah, setelah diproses tuh perahunya itu sampai selesai, akhirnya apa? Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat deras hingga banjir. Nah, setelah itu Nabi Nuh dan juga pengikutnya masuklah ke dalam kapal. Nah, Nabi Nuh ini meskipun anaknya durhaka, sedurhaka apapun, sejahat apapun, dia tetap mengajak anaknya untuk masuk ke dalam kapal tersebut supaya diselamatkan dari azab Allah. Jadi dipanggillah Kan'an, mari masuk di kapal ini karena Allah akan mendatangkan azab yang sangat pedih. Tapi Kan'an dan juga pengikutnya yang kafir itu tidak percaya. Masa sih? Ya udah, aku mau naik gunung saja yang tinggi. Nah, di situ di tempat tinggal Nabi Nuh dan juga Kan'an itu kan ada pegunungan, bukit yang sangat tinggi. Dia percaya lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk mendaki si gunung tersebut. Tidak mungkin kan kalau di gunungnya sangat tinggi itu diterpa banjir. Tapi wallahu alam, setelah kejadian itu, setelah si Kan'an dan pengikutnya itu mendaki di gunung sampai di puncaknya, Allah mendatangkan banjir yang maha dahsyat, yang di situ sampai gunung tersebut tenggelam. Akhirnya si Kan'an dan pengikutnya tenggelam. Nah, dari cerita tadi, cerita yang panjang lebar, ngantuk ya? Pada ngantuk ya? Kelas 3, hebat. Jangan ngantuk dong ya. Ya, semangat kan? Masih semangat kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, yang kita petik dari kisah Kan'an adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua, akibatnya dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Iya Bunga, dosa besar karena Allah sampai marah. Itu dosa besar. Sampai di sini dari poin A, B yang kita pelajari tadi sudah bisa dipahami? Sudah bisa dimengerti? Sudah bisa nanti dilaksanakan di rumah? Sudah Bu. Oke, tugas supaya nggak ngantuk, tugasnya apa ya? Tugasnya enaknya. Contoh nih, tugas kalian adalah kalian tuliskan cerita tentang cara supaya kita bisa menghindari sifat durhaka. Ya. Bisa kan, nggak usah dibuat paragraf deh, kayak poin-poinnya aja, nanti perwakilan nanti bercerita di depan. Siap? Silakan mengerjakan. Ya, sudah sekitar 15 menit, sudah selesai. Ayo, siapa yang bisa membacakan, yang berani membacakan? Iya Susi, silakan beri tepuk tangan dong untuk Susi. Masya Allah, bagus sekali. Nah, dari cerita Susi mengatakan bahwa untuk menghindari sifat durhaka kepada kedua orang tua ya khususnya, yang pertama kita harus benar-benar mengingat bahwa tadi ridho Allah ada ridho kedua orang tua, marahnya kedua orang tua juga marahnya Allah kan ya. Kita harus meluangkan waktu semaksimal mungkin ya anak-anak, semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk membantu kedua orang tua, membantu saat kesusahan. Jika diminta tolong jangan pernah menghardik, jangan pernah menghina, dan jangan pernah berkata nanti gitu.
nanti ya Bu, setelah ini gitu. Tapi sebisa mungkin kita usahakan untuk tepat waktu segera membantunya. Oke, waduh waktunya juga sudah mepet. Kita review sedikit. Kita tadi sudah belajar tentang sifat durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu dosa kecil atau besar? Besar. Berarti kita tidak boleh melakukannya. Kemudian yang kedua kita belajar dari kisah Kan'an, yaitu tetap berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi keduanya saling berkaitan memang. Jadi kita langsung simpulkan saja bahwa kesimpulan pelajaran hari ini kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kita harus patuh, kita harus nanti sampai rumah kalau ibunya minta tolong, ayah yang minta tolong, segera dibantu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Putra masih mengantuk? Nah tidak, karena pelajaran mau selesai. Ya tugas rumah ya ini. Tugas rumahnya kan itu di buku, yang di buku paket itu ada pilihan ganda Romawi 2, Romawi 3. Itu nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Itu ya tugasnya. Jangan lupa juga untuk belajar tentang materi selanjutnya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga kita bisa memetik pelajaran nih, semoga kita bisa memetik makna, arti, dan apa yang kita pelajari hari ini supaya kita bisa menjadi insan kamil, ya insan yang berakhlakul karimah dan mahmudah. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Rofi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.